Oke, langsung aja berita pertama. Kayaknya kita mau berita happy atau berita tentang yang sakit-sakit dulu, Bu? Nah, sebetulnya ini adalah berita yang cukup menyedihkan, tapi juga menjadi pembelajaran bagi kita bersama. Terutama memang yang menggunakan air minum, ya semuanya pasti ya, air minum yang belum berbeda gitu ya, air minum isi ulang di dalam rumahnya. Karena seorang Shireen Sungkar akhirnya berbagi cerita bagaimana anaknya harus jatuh sakit karena memang PRT-nya, pembantu rumah tangganya ini salah membeli air yang biasanya tuh kayak air galon gitu ya. Ini dibelinya air isi ulang, bukan yang langsung. Makanya pada saat kembalian kok lebih banyak kembaliannya. Gitu ya, dikira ada diskon gede-gedean gitu ya, tapi rupanya mungkin yang tidak begitu terpercaya mungkin tempat isi ulang airnya gitu ya. Atau mungkin ya kalau misalnya saya sih lebih aman. Kenapa? Karena saya sudah dilatih labunya oleh Coli Barbar, Bu ya. Jadi untuk E. coli kayaknya saya sudah biasa gitu. Gak boleh takabur. Gak boleh takabur. Seperti apa mungkin sharing dari seorang Shireen Sungkar, ini dia untuk Anda. Here we go. Beberapa hari lalu, Shireen Sungkar baru saja bagikan kisah dirinya dan sang putri Hawa yang mengalami diare. Terbiasa bertanggung jawab sebagai ibu rumah tangga, membawakan bekal selama Hawa berkegiatan di luar rumah. Siapa yang akan mengira bahwa diare itu justru berasal dari kemasan air galon isi ulang? Shireen pun baru mengetahui fakta tersebut usai memboyong Hawa ke rumah sakit untuk diperiksa. Jadi, qadarullah waktu itu Hawa itu diare, terus lemas. Akhirnya aku bawa ke dokter gitu ya. Aku tuh sebenarnya bingung banget, kok bisa diare ya? Karena aku tuh tipikal orang yang lumayan selektif lah untuk ngasih makan anak-anak gitu. Ternyata hasil fesesnya itu kata dokternya ada bakteri E. coli-nya gitu. Terus aku langsung inget, oh iya kayak beberapa waktu sebelum Hawa sakit tuh aku minta tolong mbak aku untuk beli air galon ya, dan aku nggak ada curiga sama sekali. Tiba-tiba kok kembaliannya banyak ya, nggak kayak biasa gitu, tapi kayak ya udahlah gitu ya, cuman air galon aja gitu. Nah ternyata air galonnya itu nggak bermerek, belinya itu di air galon isi ulang gitu. Dalam kacamata kedokteran, bakteri E. coli sendiri sebenarnya cukup berguna dan memiliki manfaatnya sendiri untuk tubuh manusia. Namun bakteri satu ini juga terdapat dalam tubuh hewan yang kalau sampai terkontaminasi masuk ke tubuh manusia akan sebabkan infeksi dan salah satunya menimbulkan diare. Dalam hal ini, kasus konteksnya adalah bakteri E. coli. Bakteri E. coli adalah flora normal dalam saluran pencernaan manusia, terutama usus besar. Dia bermanfaat untuk mencerna makanan begitu ya, menjadi membantu pembusukan sehingga bisa dikeluarkan. Nah, tapi ketika jenisnya ada banyak nih E. coli nih. Jadi ada yang mengandung toksin, ada yang enggak, tergantung pada hewan apa dan pada makhluk apa. Nah, ternyata ada juga E. coli yang mengandung toksin atau racun. Biasanya pada hewan, yang mana biasanya terkontaminasi ke dalam tubuh kita, itu karena kita nggak cuci tangan. Pada air minum kita, harusnya nggak ada E. coli, tapi mengandung atau tercemar dengan bakteri E. coli dalam kadar tertentu. Kemudian bisa lewat makanan, kemudian bisa lewat susu yang tidak terpasteurisasi dengan baik atau matang. Kemudian bisa dari sayur atau daging hewan yang tidak dicuci dan tidak dimasak secara matang. Itu bisa menyebabkan ketularan. Tak selamanya buruk, bakteri E. coli yang baik justru membantu proses pembusukan pada pencernaan manusia. Sayangnya, kegiatan sehari-hari juga tingkat kebersihan di beberapa tempat membuat bakteri jahat dari E. coli bisa jadi faktor utama nih. Selain perkara lingkungan maupun juga kondisi di sekitar, orang-orang yang akan rentan terkena bakteri E. coli jahat pun beragam, terutama untuk mereka dengan imun yang rendah, apalagi kalau menderita autoimun yang menyerang sistem pencernaan. Baru-baru ini terjadi kasus di mana anak artis mengalami keracunan bakteri E. coli dari mengkonsumsi air mineral isi ulang. Lalu bagaimana tanggapan masyarakat mengenai pilihan air minum yang mereka konsumsi sehari-hari? Walau kasus air isi ulang serta air kemasan yang bisa sebabkan diare nggak terjadi sekali ini, tapi tetap aja jadi momok apalagi langsung mengenai salah satu anak figur publik. Bagaimana tanggapan masyarakat terutama ibu rumah tangga di luar sana menghadapi serangan kebersihan demi terjaganya kesehatan keluarga? Kalau boleh tahu kenapa lebih pilih minum air yang bermerek? Ya lebih kejamin aja ya. Oh, merasa lebih terjamin aja ya. Tapi pernah nggak sebelumnya mencoba air isi ulang atau air pikulan yang dimasak? Paling
Waktu itu pernah sih, cuman rasanya beda ya. Berarti sempat mengkonsumsi ya? Rasanya beda, lebih gak enak atau lebih enak? Bukan gak enak, ya aneh aja kalau karena mungkin saya merasa ya jadi agak beda sama yang saya biasa beli kan gitu. Walau ada yang kontra dengan air galon isi ulang tanpa kemasan, gak sedikit juga ibu rumah tangga di luar sana yang kerap memilih jalan pintas, terpentok ekonomi. Memang air galon isi ulang dari depot jadi pilihan utama karena harganya yang miring. Ibu lebih memilih galon isi ulang atau galon air mineral kemasan? Isi ulang. Kenapa Bu? Boleh kasih tahu alasannya? Itu soalnya kan buat dipakai sehari-hari gitu, jadinya lebih nyaman lah gitu. Jadi gitu. Lebih nyaman dalam arti karena harga atau karena harga. Ada nggak Bu dampak dari kesehatan gitu? Aman sih menurut kita mah gitu, nggak ada masalah apa-apa sih, alhamdulillah gitu. Nggak ada sakit perut, diare gitu, nggak ada, alhamdulillah. Ya, kalau ditarik ulur semuanya memang ini semua balik ke tubuh masing-masing. Ada yang memilih air galon berkemasan, ada yang memilih air galon isi ulang di depot air eceran, tapi masih dalam skala aman-aman saja. Bisa jadi pengaruh standarisasi depot tersebut juga jadi faktornya loh. Lantas bagaimana jika sudah terinfeksi? Nomor 1, cukupi cairan jika kita diare. Harus mengganti cairan yang hilang dan juga harus minum cairan sesuai dengan maintenance tubuh kita, yaitu 2 liter. Tapi tetap menjaga kebersihan dan saran saya tetap ke dokter gitu, biar tahu, apalagi biasanya ini nyirinya kram hebat gitu. Tapi kalau misalnya biasa orang Indonesia kalau keluar negeri itu sudah aman gitu Bu ya, karena memang tubuh kita sudah dilatih oleh ya situasi di Indonesia gitu ya. Jadi tapi mungkin kita juga berdoa agar one day Indonesia mungkin bisa mengadopsi ya seperti itu sistem dan juga teknologi luar negeri ya. Mungkin kalau misalnya seperti Australia, Amerika, mereka tap water tuh bisa langsung dikonsumsi gitu ya. Dan sekali lagi kembali sebetulnya kepada reaksi tubuh masing-masing. Ada yang mungkin aman-aman aja, ada yang enggak, dan pastinya kita juga berdoa gitu ya untuk keluarganya Shireen dan juga sang putri supaya lekas sembuh.